kedepannya bisa menjadi pembina kita di sini, di dunia dan di surga. Amin ya Rabbi. Untuk Ustazah Yunda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhwati fillah fid dunya wal jannah hari ini? Biasanya ada yel-yel nggak nih? Kita ketika ditanya kabar, biasanya kan ada yel-yel nih, biar semangat semuanya. Belum ya? Belum, Masya Allah. Jadi kita satukan visi misi supaya hari ini kita semangat mengkaji Islamnya. Kenapa kita harus semangat? Karena kita sejatinya tengah berada di taman-taman syurga. Apa yang dimaksud taman-taman syurga? Inilah dia, majelis ilmu. Jadi kalau misalnya nantinya saya sampaikan apa kabar ukhti fillah fid dunya wal jannah hari ini, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Bisa ya semuanya? Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan. Salah satu nikmat yang paling berharga, yang orang yang sudah meninggal itu menginginkan untuk hidup lagi supaya bisa mengerjakan amal sholih. Alhamdulillah, kita yang hari ini Allah pilih untuk bisa terus menyiapkan bekal untuk bisa pulang ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Syurganya Allah. Jadi jangan mau kita pulang ke kampung halaman orang lain. Nauzubillah min dzalik. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, berkat perjuangan dakwah Rasulullah, hari ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat takwa hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Dari 100 orang yang datang, yang jawab pertanyaannya itu masih 40 orang. Ayo semangat semuanya ya. Karena kita semua menginginkan pulang ke kampung halaman. Jadi harus penuh dengan powerful. Muslimah itu penuh dengan power, penuh dengan kekuatan. Muslimah itu ada sisi kelembutannya, tapi juga ada sisi kekuatannya. Alangkah kerennya kalau kita bisa memadukan antara keduanya. Yuk semangat, karena kita sedang berada di taman-taman syurga. Ini kan calon-calon bidadari syurga, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar ukhti fillah fid dunya wal jannah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau bahas apa? Tadi udah dibilang. Apa? Kata syurga tentang wanita. Masya Allah. Udahlah berada di taman-taman syurga, dan sehari ini kita mau menyaksikan, mendengarkan apa sih kata surga tentang seorang wanita. Wanita ini begitu istimewa sehingga Allah buatkan kita surah khusus di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Ada nggak sih surah di dalam Al-Quran itu Ar-Rijal atau laki-laki? Belum ada ya? Saking istimewanya lah kita sebagai seorang wanita, Allah buatkan, Allah jelaskan khusus tentang wanita, yaitu An-Nisa. Mau kita menjadi seorang anak, mau menjadi seorang istri, mau menjadi seorang ibu, wanita selalu istimewa karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas kata surga tentang wanita. Pertanyaannya, di sini ada nggak sih yang nggak mau masuk surganya Allah? Ada
Ada nggak? Nggak ada ya. Insya Allah semuanya berkeinginan masuk surganya Allah. Walau diri ini sungguh tidak layak. Kalau kata syair Abu Nawas itu, dia mengatakan seperti ini, ya Allah, aku ingin sekali memasuki surgamu, walau diriku sangat tidak pantas memasukinya. Dan aku sangat takut memasuki nerakamu, walau diri ini sangat pantas masuk ke dalamnya. Masya Allah kan? Jadi sebenarnya kita semua yang hadir di sini itu bermimpi untuk bisa masuk ke surganya Allah. Nah, kita mau bahas nih, gimana caranya supaya kita menjadi wanita dunia yang dirindukan oleh surga. Makanya ada quotes itu mengatakan, buatlah bidadari surga cemburu padamu. Gimana sih? Kok bidadari surga itu cemburu sama wanita dunia yang kayak kita? Kita kan cuman apa sih, butiran debu atau apa, kalau kata anak-anak zaman sekarang itu apa sih? Apa sih? Butiran debu atau apa sih? Hanya hamba biasa gitu ya. Tapi ternyata kita bisa membuat bidadari surga itu cemburu sama kita. Bidadari surga cemburu sama kita. Apa istimewanya kita? Pertanyaannya. Sementara kita tahu bidadari surga itu dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Rahman itu, mereka itu dijelaskan sudahlah cantik, bermata jeli, baik. Nah, kita sanggup gak sih meniru mereka? Masya Allah, ternyata Allah beri kita kesempatan, kita memiliki kesempatan untuk membuat bidadari surga itu cemburu kepada kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada satu hadis riwayat Ahmad yang isinya itu adalah, jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan dia taat kepada suaminya, maka silahkan pilih pintu surga dari pintu yang mana saja. Masya Allah kan? Pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Mulai dari surga yang paling rendah sampai surga Firdaus yang paling tinggi, kita boleh pilih tuh mau masuk yang mana. Jika kita mengerjakan yang tadi, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina, kita taat kepada suami kita, maka silahkan pilih mau surga yang mana. Masya Allah, Alhamdulillah. Kira-kira susah nggak sih? Susah nggak sih pengerjaan yang ada di dalam hadis riwayat Ahmad itu? Susah nggak? Susah? Susah gampang. Kelihatannya gampang ya. Tapi untuk istiqomah dalam menjalankannya itu yang sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, di sini insya Allah saya yakin semuanya adalah ahwati fillah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, terpancar dari wajahnya yang Masya Allah dengan sentuhan air wudhu, Masya Allah. Ya, jadi yang pertama, senantiasa kita menjaga sholat 5 waktunya kita. Jadi kita menjadikan sholat itu bukan lagi hanya sekedar penggugur kewajiban kita kepada Allah, tapi sudah lebih tinggi ya rasanya, feelnya sudah lebih tinggi. Ketika azan berkumandang, itu kita sudah merasa itu adalah Allah yang manggil kita, maka kita segera menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, kita masih Allah berikan kesempatan mendengarkan azan, dari azan yang satu ke azan berikutnya. Jadi itu udah lebih kepada rasa cinta kepada Allah, rasa rindu ingin beribadah kepada Allah, bukan lagi hanya sekedar penggugur kewajiban saja, tapi kita menjaga sholat kita, yaitulah waktu kita paling dekat dengan Rabb kita. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana semuanya berpuasa, kita juga kalau mau mendapatkan surga dari mana saja, kita juga berpuasa. Mudah kan? Orang lain berpuasa, kita juga berpuasa. Insya Allah nggak ada sulitnya di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaluan dari perbuatan
zina. Jadi zina di sini mohon maaf bukan hanya kelamin perempuan ketemu sama kelamin laki-laki, tapi zina di sini terbagi atas 3. Apa saja? Ada yang tahu? Zina mata, zina hati, lagi zina pikiran. Jadi kalau kita bilang zina hanya sekedar alat kelamin ketemu alat kelamin itu terlalu sempit. Nyatanya yang paling membuat kita semua sering terjerumus adalah 3 hal ini: zina mata, zina hati, dan zina pikiran. Masya Allah, ternyata ada luar biasa di sini Allah uji kita. Ya, zina mata. Zina mata, kita sering kali melihat aurat saudara kita sendiri, atau ketika kita keluar rumah kita melihat orang-orang sedang bermaksiat. Banyak gak sih? Bahkan kita datang ke sini aja udah berapa nih kita berzina mata? Banyak kan? Banyak. Zina hati, ya khususnya ini para remaja, ya mahasiswa. Zina hati yang paling sering itu apa? Berkhalwat, berikhtilat. Ada yang tahu apa itu khalwat? Khalwat berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya kita. Berduaan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Kita menundukkan pandangan di dunia nyata. Kalau misalnya ketemu sama Ikhwan di kampus, Assalamualaikum Ukti, langsung duduk, jawab salamnya dalam hati, siapa itu pergi. Tapi begitu buka sosial media, buka Instagram, yang pertama kali di searching, ya Ikhwan itu. Na'udzubillahiminzalik. Jadi ternyata zina hati ini seringkali menggerogoti kita. Karena kita boleh jadi menundukkan pandangan kita di dunia nyata, tapi kita kalah melawan hawa nafsu kita menundukkan pandangan di dunia maya. Kita beranggapan kalau di dunia nyata orang lain bisa lihat akhlaknya kita. Si fulana Masya Allah ketika ketemu sama laki-laki dia senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Tapi ketika di dunia maya kita beranggapan gak ada yang melihat. Padahal Allah Maha melihat. Allah saksikan apapun yang kita kerjakan. Allah tahu walau kita mau ngumpet di bawah tempat tidur, mau di tempat yang gelap sekalipun, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah tahu apa isi hati kita sebelum kita nyatakan. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan Allah gak melihat kita. Ya, jadi zina hati itu seringkali akhlak chatting-chattingan sama laki-laki yang bukan mahram. Ini seringkali terjadi di dunia kampus. Ya, modus. Tahu modus itu apa? Modal dusta. Iya, dusta, topeng. Semua itu hanya topeng. Ya, jadi akhwat, jaga kemuliaan, raih kehormatanmu dengan menjadikan diri kita adalah akhwat yang berkelas, yang mendapatkan kita hanyalah laki-laki yang mulia, yang menghalalkan kita dengan kalimat Allah, bukan yang bisa chattingan sama kita, ngajak kita jalan, nonton, na'udzubillahiminzalik, berbuat zina. Na'udzubillahiminzalik, terlalu murah. Nah, kalau misalnya kita perumpamakan, kita ke toko nih, ada baju yang tengah dipajang, bajunya bagus banget, semua orang melihat baju itu dan semua orang mengatakan baju itu bagus, cantik, semua orang ingin memilikinya. Tapi kira-kira nih yang sering belanja, kalau kita beli, misal yang dipajang sama yang disimpan, biasanya kita nyobain yang dipajang. Tapi untuk yang dibawa pulang biasanya minta yang disimpan. Kenapa kayak gitu? Pernah mikir nggak? Kenapa? Ketawa semuanya. Masya Allah. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata yang disimpan lebih istimewa, lebih bersih, ya, lebih tidak pernah ada yang mencobanya, ya, lebih mulia. Seperti itu juga lah seharusnya kita para wanita. Kalau misalnya yang dipajang terus yang udah dicobain, mohon maaf yang sudah dicicipi, itu nanti apalagi yang bisa kita berikan kepada suami kita, seorang yang halal, yang paling berhak mendapatkan yang seutuhnya
Masya Allah ya. Jadi kita semua di sini self reminder untuk kita, terutama yang saya juga, senantiasa kita menjaga dirinya kita. Tidak hanya untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita. Kalau yang sudah menikah untuk suaminya, ya, untuk anak-anaknya, menjaga kehormatannya. Karena kita adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Wanita solehah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Itu tadi. Zina hati dan kemudian zina pikiran. Aduh, ini yang paling tipis, setipis kulit bawang. Mungkin tidak berhalwat, mungkin tidak jalan bareng, tidak makan bakso bareng, tidak berdua-duaan, tapi isi kepalanya dipenuhi dengan laki. Ih, bacaan Al-Qurannya bagus banget ya, Masya Allah. Ih, soleh banget ya Allah, ganteng banget ya Allah. Ya Allah, andai dia jadi suamiku, pasti keren banget ya Allah. Diajari ngaji setiap malam, ya bisa murojaah bareng-bareng. Nauzubillah ini salim. Itu juga termasuk zina pikiran tanpa kita sadari. Tipis banget bedanya. Ya, berangan-angan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Berangan-angan, apalagi yang kita angankan itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya kita, sudah pasti jatuhnya adalah zina pikiran. Dan sudah pasti yang namanya zina dan maksiat membuat kegelisahan di dalam hatinya kita, membuat hati ini tidak tenang dan lebih cinta ke makhluk daripada cinta kepada yang menciptakan makhluk. Ya, bahaya. Ada nggak yang di sini seperti itu? Zina hati mungkin sudah lulus ya, zina mata mungkin sudah lulus, tapi zina pikiran setipis kulit bawang. Ya, harus senantiasa kita menjaga hatinya kita. Mudah-mudahan Allah tuntun hati kita menjadi hati-hati yang senantiasa berhati-hati, insya Allah. Ya, jadi penuhilah hati kita ini hanya dengan rasa cinta kita kepada Allah saja. Kalaupun kita mencintai makhluknya Allah, cintailah makhluknya Allah itu karena Allah. Kita mencintai kedua orang tua kita, cintai karena Allah. Kalau dulu kita mengatakan love you ma, love you pa, atau love you de, atau kepada siapapun, kepada teman kita, kita mengatakan love you. Sekarang tambahin love you cause Allah. Aku cinta kamu karena Allah. Kepada siapapun, kepada teman kita, jangan lupa untuk menyelipkan di belakangnya karena Allah. Karena cinta yang tidak didasari oleh cinta karena Allah itu terputus, ya, itu tidak mendapatkan manfaat. Percuma kita mencintai kedua orang tua kita, tapi kalau bukan cinta karena Allah, percuma, gak bakalan nantinya bisa bersama di surganya Allah. Kalau kita mencintai suami kita yang sudah menikah, tapi kita lebih cinta suami kita daripada cinta kita kepada Allah, percuma, nanti juga gak akan bersama di surganya Allah. Tapi kalau kita menempatkan cinta kita di atas cinta kepada Allah, insya Allah Allah yang akan tolong kita agar kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, insya Allah. Ya, itu tadi ada 3 jenis zina. Mudah-mudahan Allah bantu kita agar kita terjaga dari yang 3 ini. Nah, kemudian selanjutnya kita taat kepada suami kita. Yang di sini yang sudah menikah boleh angkat tangannya. 1, 2, malu ya? Udah nikah malu, kenapa sih udah nikah malu? Nikah itu alhamdulillah, masya Allah, karunia dari Allah. Masya Allah, boleh angkat tangannya yang sudah menikah. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain nyusul, insya Allah segera. Amin, masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang sedang berproses, ya, yang sedang meniatkan, ya, yang baik ingin menikah karena Allah, ingin menjaga kehormatan diri, ingin beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah ridhoi setiap langkah sahabat-sahabat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, ini ilmu, jadi kita dengarkan. Dia taat kepada suaminya. Kalau kita boleh mencontoh suri tauladan kita, yaitu Ibunda Khadijah. Siapa di sini yang mengidolakan Ibunda Khadijah?
yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika kita membaca sirahnya mengalir air mata kita. Berulang kali kita membaca kisah tentang Bunda Khadijah, rasanya tidak bisa kita menahan tangis. Kenapa? Karena begitu luar biasanya cinta dari seorang Bunda Khadijah. Bunda Khadijah hanya punya cinta. Bunda Khadijah itu yang dipikirannya hanyalah memberi, dan memberi. Bunda Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memimpikan bahagia dengan Rasulullah. Tapi yang Bunda Khadijah pikirkan adalah bagaimana aku bisa membahagiakan Rasulullah. Dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana aku bisa membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa karakter yang paling dominan dari Bunda Khadijah? Ada yang tahu? Yang disebut-sebut, yang membuat kita iri, apa? Ada yang sudah membaca sirahnya? Wafa. Apa itu wafa? Ada yang wafa itu artinya habisan. Harta Bunda Khadijah habis tidak? Habis. Tenaga Ibunda Khadijah untuk mendukung dakwah Rasulullah habis tidak? Habis. Kasih sayang Bunda Khadijah kalau dipikir-pikir habis tidak? Habis-habisan mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Khadijah beriman ketika yang lain mengingkari keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Khadijah berkorban ketika yang lain enggan berkorban untuk Rasulullah. Bunda Khadijah memberikan seutuhnya, seluruhnya yang dia miliki. Hartanya 2/3 di kota Mekah itu merupakan harta dari Ibunda Khadijah. Dia berikan untuk perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya rasa cinta Bunda Khadijah kepada Allah dan Rasulullah serta dakwah Islam. Sudahkah kita menteladani Bunda Khadijah dengan sifat wafa, habis-habisan? Seharusnya kita sebagai seorang wanita, khususnya sebagai seorang istri, berusaha semaksimal mungkin bermujahadah, ya, bermujahadah, terus-menerus belajar untuk menjadi seperti Bunda Khadijah. Walau pasti jauh pastinya tidak akan ada yang sama seperti Bunda Khadijah. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya, tidak ada yang seperti Bunda Khadijah, tidak ada yang sama seperti Bunda Khadijah. Makanya Rasulullah ketika menikah dengan Bunda Khadijah, beliau tidak menikah dengan perempuan lain. Kenapa? Karena Bunda Khadijah sudah mewakili 4 orang wanita. Masya Allah. Jadikan diri kita seperti Bunda Khadijah yang habis-habisan mendukung perjuangan dakwah suami kita, ya, memberikan seluruhnya kasih sayang kita kepada suami kita. Kita taat kepada suami kita. Apapun yang suami kita perintahkan, jika itu tidak melanggar perintahnya Allah, berusaha kita untuk penuhi. Jangan kita bantah, jangan kita langgar. Kalau ternyata pun suami kita yang salah, tetap kita yang harus minta maaf duluan. Karena itu adalah keberkahan kita sebagai seorang istri, ya. Kalau suami kita marah, kita jangan ikutan marah. Nanti jadinya perang dunia kedua, ya. Kalau suami kita marah seperti Abu Darda dan istrinya, itu kita ambil tangan suami kita letakkan, ya, kita letakkan tangannya itu di tangannya kita, lalu kita katakan, suamiku, bagaimana mungkin aku bisa tidur sebelum engkau ridho kepadamu. Masya Allah. Karena ketika kita sudah menikah, maka surga kita itu berpindah kepada suami kita. Jadi kalau melihat suami kita, ketika kita jengkel, ketika kita ingin marah, berusaha kita membayangkan kita sedang melihat surga. Kira-kira jadi marah gak sih? Misal nih, lagi dongkol kan, ih, ini pulangnya lama banget sih, dakwah mulu, istrinya dikacangin gitu kan. Tapi ketika melihat wajah
mewujudkan seperti itu kepada suaminya, insya Allah akan tercipta keindahan-keindahan di dalam istana rumah tangga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi taat kepada suami, ya. Hanya itu saja. Mudah atau sulit kira-kira? Mudah atau sulit? Sulit-sulit mudah. Yunda mau bertanya sama yang sudah menikah. Uhti, yang kerudung itu namanya siapa? Uhti Gayun, gimana nih perasaannya setelah menikah? Biar dapat ilmu juga ya, biar dapat manfaat dan inspirasi untuk akhwat-akhwat yang belum menikah. Mudah-mudahan timbul keinginan ingin menikah. Yuk, gimana perasaannya setelah menikah? Ada senangnya, ada susahnya. Ya karena memang hidup ini dua, hitam putih, suka duka, pahit manis, surga neraka. Dan ketika ada dua berarti kita bisa memilih surga neraka, kita bisa pilih, suka ataupun duka juga bisa pilih, tergantung kita menempatkan ya persepsi kita ya. Tinggal kitanya aja. Kalau lagi suka ya bersyukur, biar Allah tambahkan kenikmatannya. Kalau lagi duka ya bersabar, biar Allah berikan pahala di dalamnya ya. Jadikan suami dan istri kita itu sebagai ladang pahala dan ladang penggugur dosa untuk kita. Insya Allah mudah-mudahan yang sudah menikah dan yang belum menikah nantinya bisa menciptakan suasana rumah seindah surga. Kalau kok jadi bahas tentang nikah ya. Maaf ya Budi. Iya, itu tadi hadis riwayat Ahmad. Mudah, insya Allah kita bisa. Asal kita serius dalam bermujahadah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan jalan kita untuk menuju syurganya Allah itu tadi. Terus pertanyaannya, apa sih kiat-kiat kita untuk menjadi wanita dunia yang dirindukan oleh syurga? Karena kan ini kita mau bahas kata syurga tentang wanita. Nah inilah, apa ada yang tahu? Yang pertama adalah apa Ukti Tirta? Sholat, ya itu tadi sholat udah kita jelaskan ya. Itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, jika kita ingin menjadi wanita dunia yang dirindukan oleh surga adalah tauhid atau keimanan yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surga itu bidadari surga itu semuanya taat, ya, semuanya taat kepada Allah, ya. Mereka baik-baik semuanya. Dan kita calon bidadari surga ya Allah, wanita dunia, yang pertama kiat-kiatnya adalah tauhid atau keyakinan kepada Allah yang 100%. 100% nggak boleh setengah-setengah, 50% nggak boleh, 99,999% juga nggak boleh, harus bulat 100%. Ya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena inilah yang paling dasar, kuncinya sebenarnya. Bagaimana mungkin kita mau menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini kalau kita nggak yakin kepada penciptanya kita? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus yakin kepada Allah. Allah sebagai pencipta yang menciptakan kita sebelum kehidupan, di kehidupan, dan sesudah kehidupan. Allah lah sang pencipta. Dan Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga memberikan aturan. Ya, jadi Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan kita begitu saja tanpa diberikan aturan. Allah berikan kita aturan. Mulai dari bangun tidur ada nggak aturannya? Ada. Makan ada nggak aturannya? Ada. Sholat ada nggak aturannya? Ada. Menutup aurat ada nggak aturannya? Ada. Menikah ada nggak aturannya? Ada. Mengurus anak ada nggak aturannya? Ada. Masuk ke dalam kuburan ada nggak aturannya? Ada. Ya, dari bangun tidur sampai kita masuk ke liang kubur itu Allah atur. Masya Allah, ya. Jadi di sini senantiasa kita sebagai wanita muslimah menyadari keberadaan Allah. Allah sebagai sang pencipta dan Allah sebagai sang pengatur kehidupan kita. Ya, ketika kita menyadari hakikatnya bahwasanya kita adalah seorang hamba yang kita mempunyai seorang pencipta,
dari mana kita berasal. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan. Yang ketiga, mau kemana kita setelah kematian. Kalau kita mau mencapai keimanan yang 100%, itu harus diperoleh dengan cara berpikir. Makanya coba ketika kita buka mushaf Al-Qur'annya kita, berapa kali di dalam Al-Qur'an Allah suruh kita untuk berpikir. Bagi orang-orang yang berpikir, ya, untuk berpikir dan sebagainya, karena memang jalan menuju keimanan ya dengan proses berpikir. Bagaimana seorang Felix Xiao yang dulunya kafir, kemudian sekarang Masya Allah kita lihat keimanannya, kekuatannya untuk terus berdakwah luar biasa. Itu juga karena proses berpikir. Dia bertanya, kenapa saya harus Islam? Ya, kenapa harus Islam? Kenapa saya harus imannya itu harus 100% kepada Allah? Karena proses berpikir. Karena 3 hal itu tadi terjawab dengan sempurna. Dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tapi apapun yang uktifillah niatkan karena Allah, datang ke majelis ini niat karena Allah, memasak karena Allah, mengerjakan apapun karena Allah, insya Allah itu bernilai ibadah. Ya, menuntut ilmu, kuliah, berbakti kepada orang tua, jika diniatkan karena Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ditugaskan di buminya Allah ini untuk beribadah kepada Allah. Mau kemana kita setelah kematian? Mau kemana? Mau kemana? Bukti film mau kemana setelah kematian? Apakah kita termasuk yang yakin kalau udah mati ya udah selesai urusan kita, udah nggak ada lagi yang perlu kita pertanggungjawabkan, sudah selesai kehidupanku, sudah berakhir semuanya? Apakah kita yakin yang seperti itu? Tidak. Karena Allah jelaskan adanya surga dan neraka, adanya hari penghisaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan saya yang hari ini duduk di sini juga akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di Mahkamah Konstitusi yang agung di akhirat, ya, dimintai pertanggungjawaban. Apa yang Yunda sampaikan itu kira-kira diamalkan nggak sih, gitu ya. Jadi semuanya dimintai pertanggungjawaban. Makanya adanya surga dan neraka. Ya, tapi kita bersyukur ketika adanya surga dan neraka, berarti adanya pilihan. Ketika ada dua, berarti kita bisa memilih. Kalau mau masuk surganya Allah, ya silahkan taat. Kalau mau sukarela masuk nerakanya Allah, berarti silahkan bermaksiat kepada Allah. Ya, pilihannya hanya ada dua. Nah, ketika 3 pertanyaan ini tadi terjawab secara sempurna dengan akalnya kita, karena Allah karuniakan kita akal untuk berpikir, maka mudah-mudahan inilah menjadi benteng kita, dasar kita, fondasi kita, akar yang paling kuat yang mengakar dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah goyah. Dan hijrahnya kita bukan hanya sekedar hijrah sambal yang pedas di awal kemudian loyo di tengah ataupun di akhir, tapi ini sudah mengakar. Kenapa? Karena kita tahu hakikat kehidupan kita itu hanyalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari hakikat kehidupan kita hanyalah seorang hamba. Kita punya Sang Pencipta, kita punya tugas dari Sang Pencipta, kita punya misi dari Sang Pencipta untuk beribadah kepadanya selama di dunia ini, menyiapkan bekal terbaik untuk kita bisa pulang ke kampung halaman kita. Dan kita bisa pilih, kita mau pulang ke surga atau ke neraka, ya. Jadi inilah karunia dari Allah. Allah menciptakan kita dan Allah juga memberikan aturan kepada kita. Jadi kita diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama, keimanan yang 100% kepada Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu yang kedua? Yang kedua adalah senantiasa terikat kepada hukum syarak. Senantiasa terikat kepada hukum syarak. Hukum syarak artinya hukumnya Allah. Apa-apa yang Allah sukai kita penuhi, apa-apa yang Allah murkai kita jauhi. Syariat Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita penuhi. Ya, senantiasa terikat kepada hukum syarak. Karena persaksian seorang mukmin itu
tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi juga harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Karena iman itu tidak hanya cukup dengan syahadat saja, ya. Betapa banyak yang sudah Islam tapi tidak sholat, ya. Berapa banyak yang sudah Islam, KTP-nya Islam tapi tidak menutup aurat. Betapa banyak yang Islam tapi membenci Islam, ya, memusuhi Islam, mengkafirkan sesama, menjauhi ulama-ulamanya kita. Nauzubillah min zalik. Jadi ternyata keimanan itu tidak hanya diucapkan saja dengan lisan, tapi juga butuh bukti, yaitu berupa perbuatan. Ya, buktinya seperti apa? Buktinya adalah masuk Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Nanti boleh dibuka mushaf Al-Qur'annya. Ya. Jadi syarat masuk surganya Allah itu adalah senantiasa taat terhadap hukum syarat secara menyeluruh, secara kafah. Kafah itu artinya keseluruhan. Jadi kita tidak pilih-pilih hukum Allah, ya. Kalau kita mau menutup aurat, oke, ACC. Tapi ketika Allah suruh tinggalkan pacaran, nanti dulu. Ketika kita Allah suruh taat kepada orang tua kita, oke, ACC. Tapi ketika Allah suruh tinggalkan riba, nanti dulu, masih ada keuntungannya untuk saya, ya. Jadi ketika kita mau menjadi wanita dunia yang dirindukan oleh surga, taati semua hukum Allah, taati semua syariat Allah, tanpa pilih-pilih, tanpa tebang pilih, tanpa memikirkan manfaatnya untuk diri kita, ya. Kita nggak akan lagi berpikir tuh ini bermanfaat nggak ya kalau aku penuhi, tapi udah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Ketika Allah katakan jilbab dan kerudung itu wajib, apa yang kita sampaikan kepada hati kita? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Sedih sih kalau misalnya kita mengucapkan itu. Kenapa? Karena kita tahu di tengah kerusakan hari ini kita berusaha memperbaiki diri. Di tengah orang-orang berusaha membuka auratnya, kita berusaha menutupinya. Ketika orang-orang semuanya bebas melakukan apapun di muka buminya Allah, kita berusaha berhati-hati. Karena sejatinya dunia ini hanyalah penjara bagi orang-orang mukmin. Ya, penjara berarti kita terhukum, tapi bukan berarti tidak bisa bergerak, ya. Kita di sini senantiasa berhati-hati dalam melakukan apapun, senantiasa menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur perbuatan kita. Senantiasa berpikir dulu nih sebelum berbuat. Kira-kira Allah ridho nggak ya? Allah suka nggak ya kalau aku ngelakuin ini? Allah ridho nggak sih kalau misalnya aku pacaran? Allah ridho nggak sih kalau aku menggunakan riba? Ya, senantiasa berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi kita mematuhi seluruh hukum-hukumnya Allah secara menyeluruh, tidak pilih-pilih. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Keimanan itu meminta semuanya dari kita, harta kita, jiwa kita, raga kita, pikir kita, rasa kita, diri kita. Seperti para sahabat, ya, yang syahid di jalan Allah, itu adalah bukti dari keimanannya. Makanya kalau kita belum sanggup syahid di jalan Allah, pilihannya hanya ada dua. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Masya Allah. Itu ada yang motonya seperti itu tuh. Ada nggak di sini yang moto hidupnya seperti itu? Hidup mulia atau mati syahid. Kalau diri ini belum pantas untuk hidup mati syahid, maka berusahalah kita untuk hidup mulia. Hidup mulia dengan taat pada syariat Allah menyeluruh. Walau kita mungkin belum sempurna dalam ketaatan, tapi bermujahadalah, ya, pelan-pelan tapi konstan. Pelan-pelan insya Allah semuanya bisa, ya. Terus kemudian apalagi ketika kita berusaha menjalankan ketaatan kita kepada Allah, khususnya bagi kita para muslimah, Allah memberikan aturan dalam hal menutup aurat, ya. Dalam hal menutup aurat saja Allah itu mengatur kita. Apa aturannya? Ada yang tahu ayatnya? Quran surah An-Nur ayat 31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. An-Nur 31
kerudung. Ya, dijelaskan itu di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wahai, yang tadi dibacakan ya, sudah dibacakan sama qari'ahnya kita. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, jagalah pandanganmu dan kemaluanmu, serta tutuplah kain kerudungmu hingga menutupi dada. Yuk, di sini alhamdulillah kerudungnya semuanya sudah menutupi hingga ke dada. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita karunia hidayahnya untuk patuh kepada syariatnya. Karena sejatinya ketika kita mematuhi hukumnya Allah, itu senantiasa Allah yang tuntun, Allah yang tolong. Kita nggak punya kuasa, ya, kita nggak punya upaya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali atas pertolonganmu, ya. Jadi semua ketaatan yang bisa kita lakukan hari ini itu senantiasa karena Allah saja yang tolong, bukan karena kekuatan diri kita. Makanya terus minta di sujud terakhirnya kita itu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita terus minta karena kita nggak tahu apakah kita pulang dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu hari ini kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya, tadi untuk pakai kerudung itu diatur Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Untuk jilbab, ada yang tahu jilbab itu seperti apa? Ada yang tahu? Jilbab itu seperti apa? Bahasa Arabnya apa? Jalabibi hinna. Jalabibi hinna itu di dalam Quran surat Al-Ahzab, kalau boleh dibuka mushaf Al-Qur'annya, itu dibuat di situ bukan jilbab, tapi jalabibi hinna, yaitu pakaian yang tidak berpotongan dan tidak berjahit. Dia seperti mantel ataupun selimut, ya. Jadi sekarang itu yang seperti ini, dia tidak ada jahitan, dari atas menjulur hingga ke bawah. Makanya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu Allah terangkan isinya adalah julurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh dari atas hingga ke bawah. Yang dimaksud itu adalah seperti ini, seperti yang kita pakai hari ini, berupa gamis, atau sekarang yang ada itu namanya abaya ya, abaya ya, dari atas hingga ke bawah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mentaati syariatnya. Kita sebagai muslimah tinggal taat aja, insya Allah mudah ya. Gamis-gamis sekarang mudah nggak sih didapatkan? Mudah ya. Kalau misalnya masih kesulitan, banyak kan gerakan sekarang tebar gamis ya, tebar kerudung. Boleh nih nanti Kak Teta dibuat gerakan tebar gamis atau tebar kerudung. Udah pernah? Komunitas lain pernah, tapi dari kita belum ada. Insya Allah boleh nanti bareng-bareng kita garap ya bersama teman-teman dari dakwah Islam ID Surabaya. Kita bareng-bareng menyemarakkan dakwah untuk para muslimah. Kita bantu muslimah agar taat syariat Allah. Jangan mau masuk surga sendirian ya, terlalu luas surga itu untuk kita huni sendirian. Kita ajak sahabat-sahabat kita ya, jangan ngerasa ya kita yang hadir di sini ini udah paling solehah. Belum tentu. Boleh jadi teman kita yang di luar sana dia terus menyesali dosa-dosanya, terus menangisi dosa-dosanya, terus minta ampun ke Allah. Boleh jadi dialah derajatnya yang lebih mulia di sisi Allah dibanding kita yang ada di sini ya. Jadi senantiasa kita merasa bahwa diri ini penuh dosa, diri ini masih kurang ya. Dan belum tentu kita yang ada di sini yang Allah nisbatkan kita sebagai bidadari surga. Tapi senantiasalah kita berusaha dan kita mengajak orang lain untuk bisa taat, untuk bisa menutup aurat. Karena tadi disampaikan sama Ukti Tita, itu yang paling banyak di neraka adalah wanita. Kita nggak mau dong kalau terus-terusan kita, walaupun udah dijelaskan kita yang paling banyak. Tapi ayo bareng-bareng kita ubah itu, ya. Kita ubah. Kita semua punya kekuatan, kita semua punya tugas dan tanggung jawab. Sampaikan walau hanya satu ayat. Hari ini Ukti Fillah di dunia wal jannah sudah tahu ayat tentang jilbab dan kerudung, maka punya kewajiban untuk menyampaikan kepada teman kampusnya, kepada teman kosnya, kepada orang tuanya. Sampaikan ya Quran surat
jilbab dan kerudung. Kalau belum ada, fasilitasi, ayo berbagi, ya. Berbagi tidak akan mengurangi. Yuk kita buat gerakan nantinya tebar kerudung dan tebar jilbab, bukti cinta kita kepada muslimah. Indah gak sih? Indah ya. Ya, jadi keimanan itu adalah ketika kita mampu mencintai sesama kita. Bahkan Allah katakan itu, siapa nantinya yang saling mencintai karenaku, maka dia bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir kelak, ya. Jadi kita bisa saksikan nantinya, kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku mencintai si fulan karenamu. Dulu waktu di dunia kami sholat bareng, kami puasa bareng, ya kami taklim bareng-bareng. Ya Allah, di mana si fulana ya Allah? Fulana ada di neraka. Nah, Allah suruh kita jemput si fulana, tarik si fulana untuk masuk surga bersama kita. Masya Allah. Jadi mari kita sama-sama ajak saudara-saudara kita, ibu kita, ya, tetangga-tetangga kita yang belum paham syariat, ayo ajakin. Surga itu luas banget. Alangkah bersyukurnya kita jika semua hari ini wajah-wajah yang kita bertatap hari ini, wajah-wajah ini juga lah yang nanti menjadi tetangga kita di surganya Allah. Mau gak sih kita tetanggaan di surga? Mau. Kalau ditanya mau gak sih tetanggaan sama Ukti Villa semua? Mau banget, pengen banget. Ketika buka pintu, oh ada Mbak Tirta, buka pintu lagi, oh ada Mbak ini, wah ini kan yang kemarin ngaji bareng ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan hati kita adalah hati yang senantiasa mudah untuk mencintai sesama kita karena Allah. Dijauhkan dari hasad, iri, dengki, ya. Itu gak ada gunanya tuh hati-hati yang seperti itu. Itu hanya kotor hati, menyebabkan kegelisahan, kerusakan dalam dirinya kita, ya. Tapi ketika kita mencintai sesama kita, memberikan efek positif dan kebahagiaan untuk diri kita, ya. Itu tadi terkait syarat menutup aurat bagi seorang muslimah. Terus apa lagi nih? Tadi yang pertama apa? Kiatnya untuk menjadi wanita dunia yang dirindukan surga. Yang pertama, keyakinan 100% kepada Allah, yaitu tauhid, ya. Kemudian yang kedua, senantiasa taat kepada hukum syara, ya. Tidak pilih-pilih lagi dan senantiasa berpikir dulu sebelum bertindak, apakah ini halal atau haram, apakah Allah ridho atau tidak. Yang terakhir adalah berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia. Jadi kita sebagai wanita muslimah tidak hanya cerdas secara pemikiran, tapi juga mulia secara perbuatan. Rasulullah itu akhlaknya mulia nggak sih? Mulia nggak akhlaknya Rasulullah? Mulia ya. Bahkan para kaum kafir yang memusuhi Rasulullah, mereka itu nggak pernah komplain soal akhlaknya, nggak pernah. Yang mereka komplain adalah soal dakwah Islamnya. Rasulullah terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa baik, santun, sopan. Bahkan kaum kafir itu memuji akhlaknya Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah menyebarkan dakwah Islam, itulah yang dibenci kaum kafir. Jadi kita boleh dibenci karena pemikiran dakwah Islam kita untuk mengubah, ya, untuk mengubah pemikiran orang lain tentang mungkin yang dulunya belum paham Islam. Ketika kita sampaikan dakwah, itu jauh lebih bisa menerima. Tapi sekali lagi tugas kita bukan mengubah orang lain, ya. Tugas kita hanya menyampaikan, ya. Tugas kita bukan untuk mengubah orang lain. Ini ada pertanyaan ntar lagi, ya, kita bahas sedikit lagi, ya. Jadi tugas kita itu hanyalah menyampaikan. Maka tadi sampaikanlah walau hanya satu ayat. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustazah, ini apa ya bacaannya? Afwan Ustazah. Oh, Masya Allah, ya, siap. Nanti dilanjut lagi. Baik.